haram milih Jarot sama Sihar. Karena kaedahnya ini iza jama'al halal wal haram ghullibal haram. Apabila bercampur yang halal dengan yang haram, ya, maka dimenangkan yang haram, maka haram nyucuknya. Diumpamakannya lah macam gulai babi dicampur sama kentang. Ambillah kitab kuning, tengok di kitab kuning, tak ada. Mana pula ada kipang, mana ada kipang? Gak ada, dalilnya pun gak ada. Diharamkan kepada kamu kipang kan. Jadi karena gak ada di kitab kuning, disimpulkannya lah, tak ada ini yang kau dapat nih, tak ada di kitab kuning nih, haram ini, tak boleh dimakan. Apa kata orang layan tadi? Alah lah Tuhan, padahal kalau halal tadi mau ku kasih Tuhan separuh. Oh, sebentar lah dulu ku tengok di kitab merah kan. Misalnya anjing kawin sama kambing, maka lahir anaknya kambing, maka kambing itu pun dihukumi najis mughallazah. Apa kaidahnya? Idza jama'al halal wal haram ghullibal haram. Apabila bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram. Dimenangkan yang haram. Ini kaidah ini pernah dipakai sama Ustaz, sangat tidak tepat. Jadi waktu pas calon pilpres Jarot sama siapa? Jarot sama siapa? Sihar. Jarot kan Islam, Sihar Kristen. Jadi kata haram milih Jarot sama Sihar. Karena kaedahnya ini iza jama'al halal wal haram ghullibal haram. Apabila bercampur yang halal dengan yang haram, ya, maka dimenangkan yang haram, maka haram nyucuknya. Diumpamakannya lah macam gulai babi dicampur sama kentang. Kan itu dulu kan? Dikiaskan ya. Kan itu dulu dikiaskan ya. Kemana-mana dibilangnya begitu. Tak cocok dikiaskan. Mana cocok dikiaskan? Gulai babi sama kentang sama orang dikiaskan. Bukan ada orang itu bercampur. Kecuali manusia kawin sama babi, lahir anaknya manusia. Kata para ulama mughallazah, tapi memandang manusianya, maka tetap dia dihormati. Tetap jadi ma'fu, tidak dianggap, tidak kalau tersenggol sama dia tidak mesti disama karena memandang manusianya. Jadi itu ya, jadi apa namanya, kalau saya gini, di situ kemudian rusak ketika seorang ulama itu atau seorang ustadz itu ikut-ikutan di dalam, nggak ada jadi masalah sebenarnya, tapi jangan jadi gini, jangan jadi jurkam terus mencari-cari dalil gitu. Nggak apa-apa, nggak ada jadi masalah gitu. Kayak dulu orang kan, ayo pilih nomor 1, dalilnya Qul huwallahu ahad. Bukan itu. Apa? Innallaha witrun gitu ya. Sungguhnya Allah itu ganjil, dan Allah menyukai yang ganjil kan? Ganjil, maka pilihlah nomor 1. Rupanya Jokowi nomor 1. Berubah. Hablum minallah, hablum minannas. Jangan dicari-cari dalil untuk mendukung orang. Boleh ustadz ulama boleh dukung, tapi mencari-cari dalil itu, sehingga akhirnya nanti ke depan berarti yang dalil yang kemarin salah. Gitu. Yang kemarin bilang Allah suka yang ganjil-ganjil, terus tiba-tiba ini ganti lagi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah suka yang terakhir gitu.
Jadi itu rusaknya ketika agama itu, maksudnya dalil-dalil Quran dan hadis itu dipakai untuk kepentingan politik. Nggak salah kita mendukung orang, nggak. Saya nggak pernah menyalahkan orang mau dukung si A, si B, nggak salah. Tapi menggunakan ayat atau hadis untuk mendukung orang, nanti seolah-olah jadinya yang salah ayatnya, seolah-olah yang salah hadisnya. Dulu bilang Allah ganjil, suka sama yang ganjil-ganjil, pilih nomor 1. Nah, tiba-tiba Jokowi nomor 1, ganti lagi dalilnya gitu. Nah itu namanya ngakalin dalil. Ini kata Tuan Usman dulu ada kisahnya ini. Ada kisah orang Pantai Labu lagi. Kemarin dapat Pantai Labu, di Pantai Labu lagi. Tapi memang betul lah. Adalah orang Pantai Labu. Pulang dari laut, dapatnyalah binatang yang selama ini tak dapatnya. Kipang tuh dulu kan nggak ada. Sekarang ada kipang, kan? Kipang tuh macam ulat laut dia. Nanti dimasukkan ke air tawar makin besar dia. Cuma orang Indonesia nggak mau makannya, jijik. Jadi rupanya gitu dapatnya lah hewan yang nggak pernah dapatnya di laut. Pergilah dia ke rumah ulama. Masuk ke rumah ulama tuh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Awak tuan fulan. Oh ya, masuklah katanya. Masuklah dalam. Duduk. Apa hajat? Ini tuan, tadi awak cari ikan di laut, tapi dapat yang ini. Tak pernah awak tengok. Mau nak bertanya lah nih hukumnya, hukum binatang laut nih halalkah haramkah katanya. Ditengok sama apa nih, sama tuan nih. Bentar lah, ku ambil dulu kitab ku tengok dulu di kitab kuning. Ambil lah kitab kuning, tengok di kitab kuning, tak ada. Mana pula ada kipang, mana ada kipang. Gak ada, dalilnya pun gak ada. Diharamkan kepada kamu kipang kan. Jadi karena gak ada di kitab kuning, disimpulkannya lah, tak ada ini yang kau dapat nih, tak ada di kitab kuning nih, haram ini, tak boleh dimakan. Apa kata orang nelayan tadi? Alah tuan, padahal kalau halal tadi mau ku kasih tuan separuh. Oh, sebentar lah dulu ku tengok di kitab merah kan. Kalau halal mau ku kasih tuan separuh. Oh, sebentar dulu ku tengok di kitab merah katanya. Tengok, ambil kitab merah, ditengok di kitab merah, ada rumah jini katanya. Maksudnya apa? Dari kisah Tuan Usman ini, jangan yang menguntungkanmu gitu. Kau cari-cari dalilnya. Kenapa? Karena menguntungkan. Jangan yang merugikanmu, kau cari-cari dalilnya yang melarang. Tiba menguntungkan, dicari dalil-dalil yang membolehkan. Padahal kaidahnya jelas. Segala sesuatu yang hidup di laut, ya kan? Segala sesuatu yang hidup di laut dan dia tidak bisa hidup di dua alam gitu, maka itu halal hukumnya. Itu dijelaskan kan di hadis pertama di kitab Bulughul Maram kan, fil bahri at-tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Di laut itu suci mensucikan airnya dan bangkainya halal. Asal dia hidup di laut dan tidak bisa dia tahan lama di darat, maka halal dia. Kan udah jelas, udah gampang itu sebenarnya. Itulah ada dalilnya. Tapi karena ini untung apa enggak sama gua? Itu tadi yang saya bilang. Masalah politik ini yang menguntungkan dicari-cari dalilnya. Tahu tiba-tiba pemilu selanjutnya udah nggak cocok, dalil yang lama tak dipakai, cari dalil yang baru. Itu akhirnya begitu. Makanya tidak pas itu menurut saya gitu ya, itu tidak pas. Apalagi
orang kok diibaratkan macam babi itu ya. Tuh kan kurang pas.